Bismillahirrahmanirrahim. Apakah seorang dokter yang memberikan pantangan makanan kepada pasien yang menderita suatu penyakit termasuk mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Ya akhi, kalau seperti ini tidak masuk. Kenapa? Karena ini masuknya dalam kaidah yang pertama. Allah berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Maka yang berijtihad dalam ilmu kedokteran, ulama apa dokter, Pak? Yang boleh berijtihad dalam masalah ilmu kesehatan, ulama apa dokter? Ya dokter lah. Yang bisa berijtihad dalam ilmu pertanian, ulama apa petani? Ya petani lah. Yang bisa berijtihad dalam masalah ilmu bangunan, siapa? Ya para ahlinya lah. Jadi para masing-masing disiplin ilmu ada ahlinya masing-masing. Maka dari itu kalau dikatakan mujtahid, ijtihad adalah yang sudah menguasai Al-Quran, hadis, dan ini kalau dalam masalah agama, saudaraku. Adapun dalam masalah yang lain selain agama, maka diserahkan ke ahlinya masing-masing. Ya. Masing-masing punya ahlinya. Dalam masa pertanian yang bicara ya petani. Masa ustadz lagi disuruh ngomong pertanian? Gak mungkin. Yang bicara tentang sipil, ahli sipil yang berbicara, mereka yang berijtihad. Nah, dokter memberikan pantangan, gak boleh makan ini, sebab kalau makan ini penyakit kamu bisa tambah parah. Berarti kaidahnya sesuai dengan kaidah syariat Islam tidak? Sangat sesuai. Apa itu? La dharar wa la dhirar. Tidak boleh mengkonsumsi mudarat. Tidak boleh melakukan mudarat. Dan ini mudarat buat kamu. Kalau kamu makan ini akan bisa membuat penyakit kamu tambah kumat. Maka haram dalam Islam buat dia saja tapi. Kenapa? Karena ada nilai mudarat di situ. Iya. Seperti ini nggak masalah, Pak. Nggak apa-apa. Dalam tahap nadhar, ada yang lagi nadhar ini. Apa yang sepatutnya dilihat terhadap akhwat tersebut, Ustadz, jika terjadi ikhtilaf, mana yang harus saya ambil? Antum nanyanya sama ana ya. Maka ana akan jawab sesuai yang ana rojihkan. Ada 3 madhab dalam hal ini. Tapi madhab yang ketiga tidak layak diambil. Madhab pertama madhab jumhur. Mengatakan bahwa yang boleh dilihat hanya wajah dan tangan. Alasannya wajah mewakili kecantikan, tangan mewakili badan. Karena kurus atau gemuknya kelihatan dari tangannya. Pendapat yang kedua ini pendapat yang dirojikan oleh banyak ulama muhaqqiqin seperti Syed Sabiq, Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, yaitu boleh melihat yang biasa tampak di rumahnya di hadapan mahram-mahramnya. Seperti rambut, leher, lengan, betis. Ya. Berdasarkan hadis Jabir, bahwasanya Jabir ingin meminang seorang wanita. Lalu kata Jabir, maka aku pun diam-diam melihat wanita itu di rumahnya. Maksudnya yang biasa terlihat di rumahnya. Pendapat yang ketiga ini tidak layak. Boleh melihat seluruh tubuhnya, kecuali kubul dan dubur. Ini pendapat yang tidak layak. Saya lebih merojihkan pendapat yang kedua. Karena itu yang paling kuat dalilnya, yang ditunjukkan oleh hadis-hadis. Ya. Dan dilakukan oleh sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab. Ya, demikian pula Jabir dan yang lainnya. Maka dari itu boleh. Ya. Wajahnya cantik, pasti buka rambutnya ya keribu kayak dajjal misalnya.
menakutkan. Iya. Antum nggak selera jadinya, nggak mau. Misalnya bisa aja kan jadi gitu kan. Iya. Maka nggak masalah. Allahu a'lam. Jika kita melihat suatu kalimat atau kata-kata dari seseorang yang mengatakan bahwa mengucapkan Natal itu boleh, tapi di lain sisi ada perkataan yang benar secara bahasa, apa kita boleh mengucapkan Natal? Boleh kan? Natal, tuh kan? Antum kan nanya gitu. Katanya mengucapkan Natal nggak boleh. Anak bilang boleh. Natal tuh boleh. Mungkin maksud antum mengucapkan selamat kali. Kalau mengucapkan selamat seluruh ulama sepakat, Pak, tidak ada perbedaan di kalangan mereka, haram. Ya. Karena itu termasuk ridho terhadap kesyirikan. Sama saja menyelamatkan, selamat ya atas Tuhan kamu yang lahir. Berarti seakan-akan kita menyetujui akan adanya ilah selain, sementara seorang muslim wajib berlepas diri dari kesyirikan. Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Ya. Adapun kalau kita katakan selamat ya atas kelahiran Nabi Isa, gak masalah. Karena kita yakin beliau Nabi dan Rasul, bukan Tuhan. Ya. Kalau kita katakan selamat atas kelahiran Nabi dan Rasul Allah, Nabi Isa, gak masalah. Silakan. Tapi kalau kita katakan selamat atas kelahiran Tuhan, wah ini bahaya ini, gak benar. Ini syirik jelas. Ya. Makanya kalau antum dipaksa sama perusahaan suruh menyebut selamat Natal, bilang aja selamat atas kelahiran Rasulullah dan nabinya dan hambanya, ya, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan. Begitu sekalian. Ya. Kalau kita tidak tahu menyembelih hewan dengan tidak menyebut nama Allah, pada saat kita memakan dengan baca basmalah, apa sudah menjadi halal? Tergantung ini dari siapa. Sebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah, ya Rasulullah, inna qauman haditha ahdin bi kufrin ya'tunana bilahmin la nadri adzukira fihi ya ismullah amla. Rasulullah, ada kaum-kaum yang baru masuk Islam dan mereka menghadiahkan ke kita daging, ya Rasulullah. Dan kita nggak tahu mereka baca bismillah atau tidak. Tapi ini mereka muslim. Masalahnya baru masuk Islam. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, baca aja bismillah, makan. Ini kalau yang ngasihnya apa? Kenapa? Karena pada asalnya muslim itu insya Allah baca bismillah. Kita kembalikan kepada asal. Sementara terjadi keraguan, ragu-ragu baca bismillah atau tidak. Sementara pada asalnya muslim itu baca bismillah, sembelihan muslim pada asalnya halal. Makanya kaidah mengatakan apa? Yang yakin tidak bisa dikalahkan oleh yang ragu. Yakinnya sembelihan muslim itu halal. Ragunya ini baca bismillah atau tidak. Maka Rasulullah mengatakan apa? Baca aja bismillah. Maka kalau antum ragu, ini ada sembelihan ahli kitab, baca bismillah atau tidak? Yang yakin bahwa sembelihan ahli kitab pada asalnya apa? Halal. Ya. Yang ragu di sini baca bismillah atau tidak, kecuali kalau kita tahu bahwa mereka tidak paham bismillah, tidak tahu dan tidak pernah menyebut nama Allah. Ya, lebih baik jangan. Ya.
Ya Allah, ini tulisan kecil banget. Susah nih ngelihatnya, Pak. Gak kebaca. Bacain tuh. Ustaz, jika tetap melakukan bersalaman kepada orang atau saudara karena dipaksa salaman, apakah itu termasuk dalam syirik kecil? Dipaksa salaman sama saudara, bukan saudari ya, saudara. Ini yang nanya, apa A nih? Bingung saya. Kalau itu berbeda jenis dan bukan mahram, ya, bukan mahram dan berbeda jenis, ingat kata Rasulullah, lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum daripada memegang wanita yang bukan mahram. Kalau dipaksa, paksaan itu ada dua, Pak. Paksaan yang memang tidak ada pilihan. Salaman, kalau enggak saya tembak kamu. Enggak ada pilihan lagi udah. Enggak masalah, silahkan. Tapi kalau paksaannya cuma sebatas di kamu gimana sih? Ayo pokoknya cuma gitu doang. Itu bukan alasan untuk kita kemudian saya terpaksa apaan kamu bisa menolak? Kan bisa kamu bantah, bilang ke dia, nih saya dapat dalil mas. Ya, hadis Nabi lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum daripada memegang yang bukan mahram. Dia bukan mahram saya masalahnya. Jelasin di situ. Ya, kan kamu bisa. Makanya di sini bedakan, Pak. Ya, paksaan di sini seperti apa harus kita lihat. Ya. Karena paksaan itu ada yang sifatnya menghilangkan pilihan. Itu yang dimaafkan. Bagaimana bersahabat dengan orang yang beda manhaj? Dengan harapan ia dapat memberi pengaruh kepada sahabatnya tersebut. Jika antum memang punya keyakinan dan antum kuat keilmuan antum untuk bisa mempengaruhi, silahkan Pak. Karena kita memang butuh untuk mendakwahi orang. Nggak bisa kita eksklusif. Karena kita udah dapat hidayah, akhirnya kita nggak mau bersahabat dengan siapapun. Akhirnya apa? Dakwah tidak akan berkembang. Nggak masalah antum bersahabat dengan si fulan tujuannya untuk menarik satu persatu. Ayo ke pengajian, kepada manhaj yang sunnah ini. Bagus. Ya. Tapi ingat, antum juga harus tetap ada batasannya. Ya. Jangan sampai antum yang terpengaruh oleh dia. Kalau dia kemudian ternyata banyak syubhatnya membuat antum akhirnya terkena syubhat dia, jangan. Ya, makanya Rasulullah SAW sabda, almaru ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama khalilnya. Ya, khalil itu bukan teman biasa Pak, tapi teman akrab banget. Ya. Maka kalau kita jadikan teman akrab kita itu ternyata orang yang tidak bagus, ya itulah kadar agama kita di situ. Iya. Allahu a'lam, segera cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.